Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sore ini karena biasa kita mengkaji kitab Umdatul Ahkam, dan sore hari karena temanya tematik, kita akan membahas tentang qurratu aini, penyejuk mata orang tua, yakni harapan orang tua itu ingin mendapatkan anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa harapan setiap orang tua yang memiliki anak tentunya, karena ada juga orang tua itu yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak memiliki keturunan. Tentu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya boleh jadi itu sudah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ada sebagian suami istri itu yang sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai keturunan. Berarti itu sudah takdir Allah azza wa jalla. Dan tentu ketika orang tua tidak diberikan keturunan, berarti itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah hendak melihat apakah hamba ini jujur dalam keimanannya kepada Allah, ataukah dusta keimanannya kepada Allah. Karena boleh jadi kalau kita melihat kisah daripada Nabi Musa dan Khidir, ketika Nabi Khidir membunuh salah seorang anak kecil, kemudian Nabi Musa bertanya soal takwilnya. Alasannya karena kalau anak ini besar nanti dia durhaka kepada orang tuanya, boleh jadi kedua orang tuanya akan dibunuhnya, sehingga sebelum itu terjadi maka Khidir membunuh anak itu. Dari sini juga diambil istinbat hukum, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan orang tua itu memiliki keturunan, sebab kalau diberikan keturunan nanti justru anak itu menyengsarakan orang tuanya. Jadi ambil hikmahnya, begitu maksudnya. Jadi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keturunan. Allah hendak memalingkan bahaya yang akan didapat orang tua tersebut kalau punya anak. Dan tentu banyak lagi hikmahnya, tapi kita tidak hendak bercerita orang tua yang tidak punya anak. Kita bercerita soal orang tua yang punya anak. Kita tahu bahwa manfaat anak yang saleh itu, anak yang baik itu, bukan hanya sekedar di dunia, tetapi manfaatnya sampai ke kuburan. Bahkan bukan hanya di kuburan, manfaatnya sampai kepada akhirat. Di antara manfaat anak yang soleh itu di dunia, sebutkan oleh seorang ulama, di antaranya adalah perkataan Zainul Abidin. Zainul Abidin itu putra daripada Husain.
ibn Ali ibn Abi Thalib yang selamat dalam Karbala. Karena kita tahu bahwa seluruh keturunan Husain itu dibantai di Karbala, kecuali satu orang, namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi siapapun yang menasabkan keturunan Nabi dari jalur Husain, maka dia harus melewati Zainul Abidin. Apa kata-kata beliau? Dia mengatakan min sa'adatir rajuli an yakuna lahu waladun yasta'idu bihi. Di antara kebahagiaan manusia itu apabila punya keturunan adalah dia bisa membantu saat orang tuanya sudah tua. Kan harapan kita ini kadang-kadang orang tua, kalau apalagi kalau sudah sepuh gitu ya, sudah usia 60 tahun ke atas, itu kalau bisa anak-anak itu tidak jauh dari kita, ya menolong kita gitu ya. Setiap hajat dan kebutuhan kalau bisa anaklah yang kemudian sebagai pengganti merawat orang tuanya. Itu semua harapan orang tua seperti itu. Makanya banyak orang tua yang stres ketika sudah tua, anaknya justru tidak membantu dia. Justru anaknya menjadi anak durhaka gitu ya. Dan tidak mungkin anak itu membantu orang tua kecuali dia soleh. Sebab kalau anak yang soleh itu tidak perlu kemudian disuruh-suruh kan gitu. Dengan secara kesadarannya pasti dia tahu tanggung jawab bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Makanya ada satu kisah menarik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang namanya Kilab ibn Umayyah ibn Askar al-Kinani. Kilab ibn Umayyah ini satu hari dia berjumpa dengan seorang sahabat Rasul namanya Talha ibn Ubaidillah, bertanya soal amalan yang paling tinggi dalam Islam. Maka Talha mengatakan, amalan yang paling tinggi itu engkau berjihadlah, engkau bertempur, atau minimalnya engkau berada di perbatasan, membela kaum muslimin di perbatasan. Maksudnya perbatasan di sini adalah antara perbatasan negara kafir dengan negara Islam. Nah, kamu tinggal di perbatasan. Jadi akhirnya kemudian Kilab ibn Umayyah ini pulang, meminta izin kepada orang tuanya agar orang tuanya mengizinkan dia minimalnya kalaupun tidak berjihad maka tinggal di perbatasan membela negara Islam. Tapi orang tuanya enggak kasih. Sehingga kemudian dia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meminta izin untuk diberangkatkan ke perbatasan. Tapi Umar menolak. Alasannya belum mengantongi izin orang tua. Kalau engkau ingin berangkat ke perbatasan atau hendak berjihad, maka kantongi dulu izin orang tuamu. Akhirnya dia balik lagi merayu orang tuanya tuh, supaya dapat izin. Setelah kemudian Kilab ibn Umayyah ini menangis di hadapan orang tuanya, meminta-minta, mengeluh-ngeluh supaya dapat izin. Akhirnya kasihan orang tuanya, diizinkan. Setelah diizinkan orang tuanya, Kilab ibn Umayyah datang kepada Amirul Mukminin dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, orang tuaku sudah mengizinkannya. Sekarang berangkatkan. Maka diberangkatkanlah kemudian Kilab ibn Umayyah al-Kinani ini sehingga menjaga perbatasan kaum muslimin. Setelah kemudian hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, sampai tahun. Ayahnya kan sudah tua. Umayyah ibn Askar al-Kinani ini ayahnya sudah tua. Dan di masa itu tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Kalau rindu tinggal telepon, sehingga susah untuk menghubungi anaknya. Sehingga orang tuanya bisa menangis saja, setiap malam menangis saja, menahan kerinduan kepada Kilab itu, ingin berjumpa. Dan orang Arab kalau meluapkan sebuah kecintaan atau kerinduan, maka akan berkumandang syair. Jadi bersyair aja tiap malam tuh.
Jadi karena terlampau dalam kerinduannya dan menangis setiap saat, dan bapaknya sudah tua, sampai kemudian tanpa terasa tangisan itu menjadikan kedua matanya buta. Jadi bapaknya buta gara-gara terus menangis, memikirkan Kilab ini anaknya. Akhirnya ketika mungkin entah kenapa, kemudian syairnya yang tadinya bicara soal kerinduan kepada anaknya tiba-tiba menyasar kepada Umar dan mengatakan dalam syairnya, awas saja wahai Amirul Mukminin, kalau aku meninggal dan tidak diperjumpakan dengan Kilab putraku, ku tuntut kau di hadapan Allah, katanya. Lah kawan-kawannya dengar, kok bisa menuntut Umar bin Khattab, bukankah dia sudah mengizinkan? Akhirnya dibawalah ke majelis Umar. Kata teman-temannya, berkumandanglah kau syair, mudah-mudahan Amirul Mukminin mendengarnya. Akhirnya dia pun mengucapkan syair sampai kemudian mengucapkan, kalau seandainya Amirul Mukminin tidak mempertemukan aku dengan Kilab, ku tuntut kau di hadapan Allah, katanya. Umar kaget kan itu. Apa salah dia? Jadi Umar mengatakan kepada Umayyah, ya Umayyah, apa salahku? Kenapa kau akan menuntut aku di hadapan Allah? Kata Umayyah, demi Allah, karena engkau sudah memisahkan aku dengan putraku Kilab, gitu. Kata Umar, lah bukankah kau sudah kasih izin? Kau yang mengizinkannya, aku tidak salah kan itu. Tapi Umayyah, ya memang betul, kau mengizinkannya. Aku mengizinkan putraku kepada Kilab, tetapi aku ini sudah tua dan aku sudah menjadi buta. Kalau seandainya aku meninggal dan aku tidak berjumpa dengan Kilab, tetap kutuntut kau di hadapan Allah, katanya. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketakutan kan itu. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, gini saja, tunggu kau beberapa hari di sini. Aku akan utus seseorang untuk memanggil putramu Kilab. Akhirnya Umar pun mengirim surat ke perbatasan agar Kilab ini pulang, karena ayahnya sudah rindu dan sudah lama tidak berjumpa. Lah sebelum dipertemukan dengan ayahnya, Umar ini bertanya kepada Kilab, karena melihat bagaimana ayahnya cinta dengan Kilab, menunjukkan anak itu baik sama ayahnya kan. Kalau orang tua rindu senang dengan anaknya, berarti memang anaknya baik sama orang tuanya. Kalau anak jahat tuh mana mungkin orang tuanya rindu kan itu ya. Yang ada kalau tahu kau akan jahat, ku cekik kau dapat bayi-bayi itu kan. Kurang ajar kan itu ya, kalau memang orang tuanya tidak suka dengan anaknya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Kilab ini, belum lagi dipertemukan, dia mengatakan, ya Kilab, macam mana birruka biwalidaika, berbuat baikmu dengan orang tuamu itu macam mana? Coba terangkan kepadaku, seperti apa? Maka Kilab ibn Umayyah mengatakan, demi Allah wahai Amirul Mukminin, setiap orang tuaku menginginkan sesuatu, sebelum dia memerintahkan, aku sudah laksanakan. Dan setiap orang tuaku melarang sesuatu, sebelum dia mengucapkan, sudah kutinggalkan. Kata Amirul Mukminin, ajib, katanya, luar biasa, zid, kalau gitu tambah lagi, apa lagi? Kemudian kata Kilab, kebiasaanku tiap malam wahai Amirul Mukminin, sepertiga malam biasanya aku bangun, kemudian aku menuju penangkaran unta, kemudian aku memerah susu unta tengah malam. Tetapi sebelum aku perah, sengaja aku ikat dulu unta itu, kemudian ku bersihkan dulu. Kemudian setelah mendekati subuh, aku akan mengambil air dari sumur, kemudian ku dinginkan tete unta tersebut, baru aku perah sehingga airnya tidak terlalu panas dan menjadi dingin, karena direndam dengan air sumur. Baru setelah aku melihat orang tuaku melaksanakan sholat fajar, aku serahkan air susu itu untuk sarapan pagi kedua orang tuaku. Maka Umar pun terdiam dan tergeleng-geleng kepala. Sampai seperti itu kau menyediakan susu untuk orang tuamu, ya Kilab? Ya, kata Kilab, bahkan ada yang lebih hebat dibandingkan itu, tapi saya tidak mungkin bercerita banyak, katanya.
Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan kepada Kilab, ya sudah gini saja. Bisa enggak ke malam ini buatkan air susu seperti kau buatkan untuk ayahmu. Persis seperti kau buat untuk ayahmu, buatkan susu untukku, katanya. Akhirnya malam itu disiapkan unta bunting, ya kemudian ya unta yang bisa diperah gitu ya. Maka Kilab pun kemudian melakukan hal yang sama, memerah air susu sebagaimana dia memerah untuk ayahnya. Setelah pamannya dapat satu bejana, kemudian datang dan diserahkan kepada Amirul Mukminin. Tapi tujuan Amirul Mukminin bukan untuk diminum dia, tapi ada tujuan lain. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, tunggulah kau Kilab di sini, tunggu kau di sini, jangan kemana-mana. Kemudian Umar menemui ayahnya di tenda lain dengan membawa air susu yang diperahkan Kilab itu. Kemudian setelah berjumpa dengan ayahnya Kilab, Umayyah ibn Askar al-Kinani ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umayyah, kalau seandainya kau meminta sesuatu kepada Allah, kira-kira cita-cita terbesarmu apa? Maka kata Umayyah, sebelum kematianku aku hanya ingin memeluk putraku Kilab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau gitu minumlah air susu ini. Kata Umayyah, aku tidak berhajat dengan air susu, aku hanya ingin berjumpa dengan anak. Kata Umar, minum. Kata Umayyah, tidak, aku tidak berhajat dengan minuman ini. Kata Umar, minum. Sampai 3 kali. Akhirnya Umar bersumpah atas nama Allah, wallahi isyrab, demi Allah minum. Dipaksa minum, kan itu. Akhirnya kemudian Umayyah ketika di tangannya ada bejana isinya susu, tiba-tiba dia menangis dan mengatakan, wallahi inilah ajidu raihatal kilab, demi Allah aku sudah mencium bau kilab, bau anak. Di mana dia, katanya gitu. Aku sudah mencium anakku dalam susu ini, gitu. Di mana anak? Karena rasanya persis seperti yang dibuat anaknya, kan itu ya. Maka kata Amirul Mukminin, Kilab, ta'al, kemari. Akhirnya Kilab pun dipanggil oleh Umar. Karena ayahnya buta, masih tidak percaya. Diraba-rabalah mukanya, badannya, betul tak anaknya, gitu ya. Setelah memastikan dia anaknya, dipeluknya erat-erat, kemudian dia menangis. Kilab pun menangis. Apa kata Umar? Ya Kilab, engkau jauh-jauh dari surga ke perbatasan sana, gitu. Padahal surgamu ada di sini, katanya. Ngapain kau cari surga sampai ke perbatasan sana, katanya. Surgamu lah di depanmu ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat kisah daripada Kilab ibn Umayyah al-Kinani. Orang tua itu akan senang kalau anaknya ada, kan begitu. Kenapa? Karena Kilab ini setiap hari membantu orang tuanya, menyediakan air susu, sarapan setiap pagi. Makanya kepergiannya itu menjadikan sedih orang tuanya. Makanya salah satu manfaat anak soleh itu adalah, kalau kita ini sudah tua, kemudian anak kita itu tidak jauh dari sisi kita, merawat kita, menolong kita, membantu kita, apalagi kita dalam kondisi sakit, kan itu ya. Itu yang diharapkan orang tua. Bahkan saya kenal orang tua usianya sudah 67 atau berapa. Dia pernah satu hari datang ke saya, ya curhatlah, sekalian tanya-tanya agama, gitu ya. Jadi datang saja dia itu sudah nangis. Bapak ini nangis, ya. Jadi saya cobalah usap-usap punggungnya, ada apa-apa, tenang dulu. Jadi dia mengatakan, Ustaz, usia saya itu sudah hampir 70 tahun. Gitu. Anak saya itu banyak, ada 5 orang. Tapi tidak satu rumah dengan saya. Gitu. Yang satu sudah kawin dapat orang Medan, yang satu sudah kawin dapat orang ini, dapat orang ini. Jadi sebanyak itu anak itu tidak ada di rumah, Pak. Tidak ada. Dan setiap saya telepon mereka suruh pulang, tidak ada yang pulang. Banyak kali alasan, katanya. Sekarang saya sudah tua, sudah hampir 70 tahun. Kalau sakit pun pamannya harus ke rumah sakit, bawa BPJS ngurus sendiri, gitu. Jadi saya lihat kayak nelangsa gitu, hidupnya itu kayak susah gitu kan. Anak banyak, tapi tidak ada yang di sekitar dia gitu.
Sampai dia menangis, ya kan? Sampai saya minta nelponkan anaknya itu nasihati anaknya. Jadi saya lihat itu betul juga kata psikologi kesehatan itu. Orang kalau sudah tua itu kan kepekaannya tinggi itu, ketakutannya itu tiba-tiba muncul. Entah takut mati, takut kalau dia sakit anaknya tak merawat dia, macam-macam rasa takut itu membayangi orang yang sudah tua biasanya kan. Ya, makanya kenapa kemudian Islam itu sangat kemudian memperhatikan pendidikan? Ya, karena seperti ini kejadiannya. Banyak orang tua yang banyak anaknya, tapi seolah-olah hidup sendirian dan tidak punya anak. Lah, anak yang soleh itu manfaat di dunia adalah salah satunya kata Zainul Abidin adalah min sa'adatir rajuli an yakuna lahu waladun yasta'inu bihim. Di antara kebahagiaan seseorang adalah ketika punya anak yang senantiasa menolong orang tuanya sampai kematiannya. Ini salah satu bentuk bagaimana manfaat anak soleh di dunia. Adapun manfaat anak soleh dalam kuburan tentu jelas. Seperti hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dan dinyatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasul, sab'un yajri lil abdi, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang mengalir pahalanya bagi seorang hamba yang sudah meninggal dunia dan akan terus mengalir sampai ke kuburannya. Yang 7 perkara itu adalah man 'allama ilman. Satu, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Au qarra nahran. Yang kedua, atau yang mengalirkan sungai untuk keperluan manusia. Yang ketiga, au hafara bi'ran, yang menggali sumur untuk kepentingan manusia juga. Au gharasa nakhlan, atau yang menanam kurma. Au bana masjidan, atau yang membangun masjid. Au warratha mushafan, atau yang menginfakkan, mewariskan, mewakafkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ampun untuk kedua orang tua setelah kematiannya. Ini diantara dalil bahwa anak soleh itu juga akan mempengaruhi kepada orang tua setelah kematiannya. Karena Rasul yang mengatakan 7 amalan yang mengalir pada seseorang pahalanya sampai ke kuburannya, salah satunya adalah anak soleh yang memintakan ampun akan kesalahan kedua orang tuanya. Artinya kalau seandainya kita tahu bahwa kondisi kuburan itu kan tidak bisa kita bayangkan, akan merasakan panas yang luar biasa gitu ya kalau mendapatkan azab kubur dan siksa-siksa. Maka yang bisa meringankan itu semua adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan doa yang paling diharapkan orang tua dalam kubur itu 2. Pertama, istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya. Yang kedua, meminta kepada Allah agar dimantapkan jawabannya. Jadi kalau mendoakan orang tua yang sudah meninggal, 2 kalimat yang paling penting. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah tetapkan jawabannya. Itu yang paling dianjurkan para ulama. Ya selebihnya terserah. Mau mendoakan mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan hisabnya, macam-macam doa. Tapi 2 perkara itu yang jangan ditinggalkan. Mintakan ampun akan dosa-dosanya. Yang kedua, minta kepada Allah supaya ditetapkan jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pengaruh dalam kuburnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh di akhirat. Jadi anak yang soleh itu akan membawa pengaruh di akhirat. Seperti ketika Nabi SAW bicara soal anak perempuan. Kata Nabi SAW,
man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Sesiapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka anak itu akan menjadi tameng baginya pada hari kiamat. Karena merawat anak perempuan beda dengan merawat anak laki-laki. Harus ekstra gitu ya. Betul-betul harus dijaga betul anak perempuan itu. Karena sekali kemudian gagal merawat anak perempuan, maka akan selamanya gagal. Kalau anak laki-laki ya, yang penting dibesarkan, dididik kan itu. Anak perempuan kan harus dijaga. Ya, kemana-mana harus pakai mahram, ya kan? Safar harus ditemani, kemudian harus terus menjaga aurat dia, macam-macam anak perempuan itu. Jadi makanya kenapa kemudian pahalanya besar yang punya anak perempuan itu. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma bi asabihi. Sesiapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai dia balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Maksudnya sambil merapatkan jari tengah dengan telunjuknya seperti ini. Aku dan dia, kata Rasul, seperti ini. Siapa yang mendidik anak perempuan dengan baik sampai dia balik, ya. Dalam hadis yang lain, man kanat lahu untha falam yaidha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha qala yakni adz-dzukur adkhalahu Allahul jannah. Sesiapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya. Karena di zaman jahiliyah, kalau punya anak perempuan itu kan aib. Makanya kebiasaan orang jahiliyah itu membunuh anak perempuan hidup-hidup, karena tidak mendatangkan keuntungan duniawi masalah. Makanya mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup itu di zaman jahiliyah. Jadi kalau punya anak perempuan itu kayaknya marah gitu ya. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran itu, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kelahiran anak perempuan, maka marah mereka, dan mereka pun membunuh anak itu dengan cara mengubur hidup-hidup. Makanya kata Rasulullah, sesiapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya dengan terus memuliakannya, dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki daripadanya. Maksudnya harus adil, anak perempuan laki-laki sama saja, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Menunjukkan di sini apa? Islam itu mengangkat derajat wanita. Ya. Dalam hadis yang lain juga, man kunna lahu thalathatu banat fa sabara alaihin wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Sesiapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dari hasil usaha kerasnya, maka semua akan menjadi tameng dia pada hari kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan merawat anak perempuan. Dari sini kita tahu bahwa anak yang baik, anak yang soleh, mau laki-laki mau perempuan, kalau kita didik dengan baik itu, maka pahalanya besar sekali. Saya akan contohkan saja. Kalau seandainya kita berhasil karena didikan kita, ya, umpamanya anak laki-laki yang kita didik itu sampai bisa hafal Quran. Mungkin bukan kita yang menjadikan dia hafal Quran. Mungkin kita sekolahkan, kita pesantrenkan, kita arahkan dia menjadi para penghafal Quran kan itu. Sampai betul-betul anak itu hafal Quran. Maka ulama itu sampai memberikan beberapa keterangan nih. Yang pertama, jadi anak yang menghafal Quran itu kelak pada hari kiamat itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dan dihasankan oleh Syekh Albani, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi albasa yaumal qiyamati tajan min nuri dhawuhu mithlu dhaw'is syamsi wa yuksa walidayhi hullatani la taqumu biha
la taqumu bihimad dunya fayaqulani bima kusina hadza fayuqalu bi ahdi waladikumal Qur'an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, kelak pada hari kiamat akan dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilauannya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Tiba-tiba kedua orang tuanya mengatakan, ya Allah, kenapa kau pakaikan pakaian ini untuk kami, padahal kami tidak beramal dengan amalan yang tinggi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Quran. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, karena engkau punya anak, kau arahkan kepada Quran sampai dihafal Quran. Nah, sekarang kupakaikan kau pakaian yang nilainya tidak sebanding dengan dunia, sampai orang tuanya bingung gitu kan. Aku tidak pernah beramal soleh, kok bisa mendapatkan pakaian seindah ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bi akhdi waladikumal Quran, karena engkau sudah mengarahkan anakmu menjadi penghafal Quran. Menunjukkan apa? Anak itu akan manfaat pada hari kiamat kan itu. Kemudian yang kedua, juga disebutkan oleh para ulama, termasuk juga ilmu yang bermanfaat dan amal jariah yang tidak terputus. Jadi kalau seandainya kita ini punya anak, kemudian kita didik ke agama sampai akhirnya, tidak mesti harus jadi ustaz. Boleh jadi dia anak yang soleh, anak yang taat, sholat kan itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka anak yang seperti ini pahalanya akan mengalir, walaupun tanpa dia hadiahkan anak itu pahalanya untuk orang tua, dengan sendirinya mengalir. Jadi kalau anak itu sholat, maka dengan sendirinya pahala sholatnya mengalir kepada orang tuanya. Kalau anak itu baca Quran, dengan sendirinya pahala baca Quran mengalir kepada orang tuanya. Dengan anak ini berzikir, dengan anak ini beribadah, mengalir dengan sendirinya kepada orang tuanya nanti pada hari kiamat. Karena ini masuk pada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulahu." Jadi apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Tiga perkara tidak akan terputus. Pertama, sedekah yang mengalir. Makanya ketika para ulama membahas tentang amalan yang paling baik untuk orang yang sudah meninggal, maksudnya dari orang hidup untuk orang yang meninggal, itu kan disebutkan sampai 15 sampai 20 poin itu. Ya. Tetapi kesimpulannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari semua amalan yang disebutkan para ulama yang bermanfaat untuk orang mati itu, yang tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf ya. Di mana semua ulama sepakat, mau Syafi'i, mau Maliki, Hambali, kemudian juga Hanafi, cuma dua yang kalau kita lakukan untuk orang mati dipastikan sampai. Kalau yang lainnya diperselisihkan. Apa itu? Pertama doa, yang kedua sedekah. Cuma dua. Ini nggak ada khilaf ulama. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya orang tua kita diselamatkan, pasti sampai. Kita berdoa agar orang tua kita diampuni dosanya, pasti sampai. Atau kalau kita sedekahkan, kita punya uang, datang ke masjid, ini sedekah untuk orang tua. Kita datang ke pesantren, ini sedekah orang tua. Kita datang ke panti asuhan, ini sedekah, pasti sampai. Ini yang tidak ada khilaf ulama. Adapun yang lain banyak kali khilaf. Seperti haji orang tua, korban untuk orang tua, baca Quran untuk orang tua, itu masalah khilaf semua, panjang pembahasan. Ya. Tapi khusus dua perkara tidak ada khilaf. Makanya kalau kita ini ingin yang jelas-jelas saja gitu maksudnya ya, supaya sampai pahala kita, inilah dua perkara, berdoa kemudian sedekah. Karena di sini Nabi SAW mengatakan apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, au ilmin yuntafa'u bi, ataupun ilmu yang bermanfaat. Di mana ketika kedua orang tuanya masih hidup, orang tuanya lah yang mengarahkan anaknya sampai akhirnya anak itu paham sholat,
paham baca Quran, paham macam-macam ya. Walaupun tidak dia yang mengajarkan, tapi kan dia yang mengarahkan ke pesantren, ke sekolah gitu kan. Secara tidak langsung yang menjadikan anak itu cerdas adalah orang tuanya. Lah sebab itulah orang tuanya dapat bagian amal solehnya anaknya. Apalagi kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, ataupun anak yang soleh yang mendoakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak itu akan jadi syafaat. Anak itu akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Jadi menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Maksudnya syafaat di sini bukan hanya syafaat anak yang soleh saja menolong orang tuanya gitu kan, tapi amalan anaknya juga bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Jadi umpamanya Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Quran itu kelak akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Jadi kalau kita yang mengajarkan anak itu Al-Quran, minimalnya Al-Fatihah lah ya, jangan sampai kemudian surah Al-Fatihah itu guru TK pula yang ngajari anak kita. Kalau bisa kita yang ngajar Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu akan dibaca pada setiap sholat masalahnya. Kalau Quran yang lain kan kadang dibaca kadang tidak, tapi kalau Al-Fatihah kan wajib dibaca minimalnya 17 kali sehari. Kalau bisa Al-Fatihah kita lah yang ngajari, jangan orang lain gitu, supaya jelas gitu ya amalan itu mengalir. Jadi kalau seandainya karena lantaran bimbingan kita anak itu kemudian jadi gemar membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu akhirnya menjadi syafaat bagi anaknya, kata para ulama, Al-Quran yang dibaca anak kita juga akan menjadi syafaat bagi kita yang mengajarkannya. Jadi bukan hanya kepada pembacanya saja, tapi juga akan menjadi syafaat bagi yang mengajarkannya awal-awal. Kalau kita yang mengajarkannya, kita dapat juga. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi amalan anak soleh juga akan ada pengaruhnya kepada kedua orang tuanya. Ya, dan banyak lagi. Ya, intinya bahwa manfaat anak soleh itu nampak di dunia, nampak di kuburan, dan akan nampak di akhirat. Lalu pertanyaannya, ya, bagaimana caranya gitu ya? Kita ini mendidik anak itu supaya menjadi anak yang soleh, terutama yang sudah terlanjur, yang mungkin tidak pernah mendidik anak itu, mungkin setelah anak itu besar baru orang tuanya hijrah, kemudian pengen anaknya baik tapi kadang sudah terbentuk jahat, susahlah menjadikan anak itu baik. Bahkan ada keluhan-keluhan itu ke saya itu, aduh saya ini kalau nyuruh anak saya sekarang udah SMP kelas 1 katanya, kalau nyuruh sholat subuh itu udah kayak perang dunia kedua itu katanya. Bisa itu, perang dulu sama anak itu katanya. Kadang-kadang kita pula dimaki orang tua, dimaki anak gitu, gara-gara nyuruh sholat aja harus perang, nanti ujung-ujungnya dia pula maki kita orang tuanya. Ini kan ujian gitu ya, karena memang sudah salah didik dari awal. Sebab kalau sudah dari awal salah didik ya seperti ini jadinya. Tapi kalau seandainya dari kecil kita didik, diarahkan, insya Allah nggak akan terjadi seperti ini. Biasanya kejadian-kejadian seperti ini sudah nakal, sudah terbentuk nakalnya, mau merubah itu yang sulit tuh biasanya. Makanya para ulama memberikan tipsnya semacam kunci. Ya, bagaimana caranya merubah anak yang sudah nakal itu? Pertama, tentu tidak ada yang lebih mampu merubah hati seseorang itu melebihi doa. Karena kan anak itu nakal itu tergantung hatinya. Ya, hatinya baik pasti akan baik raganya. Kalau hatinya tidak baik kan raganya tidak baik. Karena Rasul mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi pada jasad seseorang itu kan ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua raganya. Kalau dia jahat, jahat semua raganya. Kemudian Rasul mengatakan itulah hati. Artinya kalau memperbaiki orang itu, perbaiki hatinya. Kalau hatinya sudah baik, raganya akan baik tuh. Lah sekarang masalahnya yang memegang hati itu siapa? Yang memegang hati itu Allah. Kita tidak bisa memegang hati orang. Yang memegang hati itu Allah. Makanya kenapa ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, Rasul,
Kenapa doa yang engkau banyak baca itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa idzat yang membolak-balikan hati tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa kau selalu membaca doa ini? Padahal kan seorang nabi tidak mungkin sesat. Tapi kenapa Rasul membaca doa ini hampir setiap hari setelah sholat membaca doa ini? Jadi Ummu Salamah bertanya lagi, kenapa sih doa ini saja kau baca wahai Rasul? Apa alasan? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati itu berada di dalam jari jemari Allah. Allah itu bisa saja membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Makanya aku selalu membaca doa ini. Artinya kalau Nabi SAW saja hari-hari mengucapkan kalimat ini, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Itu seorang Nabi yang mustahil menyimpang, mustahil sesat, ya kan? Tapi kenapa Rasul selalu membaca doa ini? Dalam riwayat selalu membaca doa yang warid dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena sama maknanya tuh. Maka jawaban Rasul sama, karena hati seseorang itu berada di jari jemari Allah. Allah kalau menyesatkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya kalau ingin memperbaiki orang itu, perbaiki hatinya. Perbaiki hati anak itu. Macam mana cara memperbaikinya? Bukankah kita tidak mampu, kalau luka di tangan, boleh jadilah kita belikan betadin, kita bawa ke dokter, bisalah kita rawat gitu, kita bisa sembuhkan. Tapi kalau luka di hati macam mana kan gitu? Maka salah satu jalannya adalah dengan cara doa. Doa itu yang bisa membolak-balikan hati orang. Apa yang harus didoakan? Doa terbaik itu adalah doa yang warid dari Al-Quran. Tidak ada doa yang paling baik melebihi doa yang tercantum dalam Quran atau doa yang tercantum dalam hadis yang sahih. Seperti contohnya umpamanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Ya. Kemudian yang kedua, doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik di sisimu, dan sesungguhnya Engkau Maha mendengar setiap doa. Atau doa yang memang secara umum yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan satu doa. Contohnya umpamanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lainnya. Rabbana auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Jadi kita ini yang sudah usia 40 tahun, saya atau antum sudah 40 tahun, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur kepada orang tua kita dengan harapan anak-anak kita bersyukur kepada kita. Itu maksudnya. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah, supaya aku ini bisa bersyukur, bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya walaupun mungkin sudah meninggal, dengan harapan apa? Anak-anak kita itu berbuat baik seperti kita berbuat baik sama orang tua. Doanya seperti itu. Karena ada hadis walaupun dilemahkan sebagian para ulama, tapi mana yang benar? Apa kata Rasulullah? Tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Jadi dengan kita berdoa kepada Allah agar kita berbuat baik kepada orang tua itu dengan harapan anak-anak kita berbuat baik sama kita. Banyak-banyak berdoa seperti doanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Rabbana auzi'ni an Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur kepadamu dan mampu bersyukur kepada kedua orang tuaku. Atau doa yang ma'ruf gitu ya, yang sering dibaca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pokoknya kalau ingin doa
untuk kebaikan anak kita, doa terbaik adalah doanya para nabi. Ambil lafaz-lafaznya dari lafaz-lafaz para nabi ketika berdoa, atau dari hadis-hadis yang sahih dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Seperti contohnya umpamanya ketika Ummu Sulaim itu kan membawa Anas bin Malik, masih kecil ketika itu, umur 10 tahun, kepada Nabi. Kemudian minta doanya Nabi. Maka Rasul mendoakan Anas bin Malik yang masih kecil dengan doa apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya, serta berkahilah apa yang engkau karuniakan kepadanya. Itu doanya Rasul kepada Anas bin Malik. Maka betul Anas akhirnya panjang usianya, banyak anaknya, berkah hidupnya kan itu. Lah kata para ulama, kita boleh mengambil lafadznya dengan cara umpamanya mengatakan Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, kemudian jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh, kemudian berkahilah dan karuniakanlah keberkahanmu dalam hidupku. Umpamanya contoh seperti itu. Maka boleh kita ambil lafaz-lafaznya. Tapi kalau kita memang tidak hafal, ya ada masalah, namanya kan Allah tahu hajat kita kan gitu ya. Allah mesti tahu, gak mungkin tidak tahu ya. Tapi kalau ada yang mengatakan, Ustaz saya loh tidak berhenti mendoakan anak saya itu setiap sholat, kok enggak juga dia berubah? Ya sebenarnya enggak boleh mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Karena salah satu doa itu tidak mustajab adalah ketika istijal. Apa istijal itu? Mengatakan saya sudah berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan. Itu justru tidak dikabulkan, itu namanya istijal. Istijal itu mengatakan aku sudah berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Itulah kalimat istijal namanya. Enggak boleh orang itu mengatakan seperti itu, justru itu penghalang doa. Tapi kalau bisa kualitas doanya diperbaiki, umpamanya nih, yang biasa habis sholat kita ganti, ambil waktu-waktu mustajab umpamanya. Kapan waktu mustajab? Sepertiga malam akhir, ketika Allah turun langsung ke bumi gitu ya, malaikat juga turun menyaksikannya. Disitulah coba kita ketuk pintu langit itu. Logikanya begini ya, kalau seandainya saya ini tidak suka dengan antum, kemudian antum datang kepada saya, asih digedor-gedor pintunya, Ustaz gitu, gak mungkin lah saya gak buka gitu. Kalau hari-hari digedor, pagi gedor pintu, malam digedor, nanti siang lagi, besok digedor, tuh minggu gedor-gedor rumah saya, kira-kira gak dibuka tuh? Dibuka lah, entah dibukanya mau marah atau apa kan, yang jelas dibuka kan gitu ya, karena bising juga digedor-gedor itu ya. Itu logika kepada manusia, bahwa kalau diketuk terus pintunya, lama-lama dibuka juga. Artinya kalau sesama manusia saja menggedor pintunya itu akan dibuka. Walillahil masalul a'la. Tentu kepada Allah itu permisalan lebih tinggi dibandingkan manusia. Kalau hari-hari kita ketuklah pintu langit itu di sepertiga malam akhir, minta agar anak kita diperbaiki, mustahil Allah enggak memperbaiki itu. Karena hari-hari mengetuk pintu langit masalahnya kan. Nah, itu harus yakin. Ya kalau enggak ada yakin istijal, ya tidak akan dikabulkan, karena salah satu syarat dikabulkan doa itu wa antum muqinuna bil ijabah, kalian yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Dan kalau seandainya anggaplah sudah bertahun-tahun doa seperti itu dan sudah ada upaya dan usaha juga masih pun tidak dikabulkan, maka sesungguhnya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat kita. Dengan cara apa? Anak itu nakal, akhirnya kita pula harus sabar. Boleh jadi dengan sabar itu amalan kita jadinya kan. Yang tadinya kita tidak sabar, jadi karena hari-hari nengok anak akhirnya sabar. Boleh jadi itu amalan kita sabar itu. Kalau anak itu nggak nakal pun nggak sabar kita. Boleh juga kan, kita cari hikmahnya sajalah. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan anak nakal kecuali ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kan itu. Terkadang yang kita anggap jelek jahat itu rupanya ada kebaikan di situ yang kita tidak tahu kadang-kadang ya. Ini yang pertama ya, panjatkan doa, dan doa yang paling baik itu adalah doa yang lafadznya diambil dari Al-Quran seperti doa-doa para nabi. Yang kedua,
cobalah memperbanyak istighfar. Karena disebutkan dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Allah mengatakan, maka aku katakan, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia Zat yang Maha Pengampun setiap dosa. Kalau kalian banyak istighfar, kata Allah, Allah akan hujani kalian, Allah akan perbanyak harta kalian, dan Allah akan berikan keturunan-keturunan yang baik kepada kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun, sungai-sungai yang tidak akan membahayakan bagi kalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan memperbanyak istighfar itu akan diberikan keturunan yang baik. Maka karena salah satu fungsi istighfar itu adalah menurunkan rahmat, ikhwan. Apa kata Nabi SAW? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalaulah kalian memperbanyak istighfar, boleh jadi Allah akan turunkan rahmatnya kepada kalian. Mungkin dengan banyak istighfar akhirnya Allah kasihan dengan kita, kemudian merubah hati anak kita, kan tidak tahu ya. Kemudian juga bisa saja karena anak itu nakal terkadang menjadi azab, tidak tenang kita dengan anak kita. Dengan memperbanyak istighfar itu akhirnya anak itu membawa ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Allah tidak mungkin mengazab mereka selagi engkau berada di tengah mereka, dan Allah tidak mungkin mengazab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah. Di zaman Nabi, para sahabat aman karena Nabi masih hidup. Tapi di zaman sekarang Nabi tidak ada, sehingga keamanan sudah tercabut. Tapi ada keamanan yang kedua, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka tidak akan diazab oleh Allah selama mereka memperbanyak istighfar. Ketika keamanan dicabut satu, maka ada keamanan yang kedua berupa istighfar. Lah boleh jadi yang tadinya anak itu jadi azab orang tuanya, ketika memperbanyak istighfar akhirnya menjadi sebuah keamanan. Itu maksudnya, pendalilannya ya. Ini juga ya, kenapa kemudian memperbanyak istighfar ini salah satu memperbaiki anak juga. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena Nabi SAW mengatakan, inna sadaqata sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah itu bisa meredam kemurkaan Allah. Boleh jadi Allah sedang menguji kita dengan anak-anak kita, kan itu. Karena sebuah dosa yang kita lakukan di masa lalu, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi dengan memperbanyak sedekah, boleh jadi wasilah sedekah itu memperbaiki hati anak kita sehingga menjadi baik. Ya, itu juga kata para ulama seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan, dawau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit kalian dengan sedekah. Dan sakit di sini umum. Anak nakal itu sakit jiwanya, makanya dia nakal, kan itu. Tapi dengan sedekah boleh jadi jiwanya diperbaiki, akhirnya jadi sembuh, akhirnya hilang nakalnya. Maka ini salah satu thariqah juga supaya anak itu menjadi baik dengan cara bersedekah. Kemudian juga ad-du'a li ghairi, berdoa untuk anak orang lain. Jadi kalau seandainya anak kita nakal nih, ya, anak kita nakal, anak tetangga pula ikut nakal, kita doakan anak tetangga supaya baik. Karena setiap doa kita untuk orang lain kebaikan, maka malaikat akan datang dan mengatakan walaka mithlu, dan engkau pun akan mendapatkan hal yang sama yang kau doakan kepada orang lain. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan, barang siapa, kata Nabi SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Kata Rasulullah, siapa yang mendoakan seorang muslim
dia tidak tahu kalau sedang didoakan, maka doanya mustajab. Setiap malaikat akan berdiri di kepala orang yang berdoa, dan setiap dia mendoakan kebaikan kepada orang tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengatakan amin, dan engkau pun akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kau doakan kepada orang lain. Jadi kalau kita berdoa untuk diri sendiri kok nggak dikabulkan, kita berdoa untuk orang lain. Karena berdoa untuk orang lain tanpa sepengetahuan dia itu mustajab masalahnya. Ya, di antara sebab mustajab doa itu kita mendoakan orang lain tanpa sadar kita sedang mendoakan dia. Ya Allah, anak itu kok lebih nakal daripada anak saya. Ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi anak yang baik, ya, dan berbakti kepada orang tuanya. Padahal anak dia pun nakal juga kan gitu. Tidak ada masalah. Kita doakan anak orang lain jadi baik, maka malaikat yang ada di atas kepala mengatakan mudah-mudahan anakmu juga sama. Gitu maksudnya. Nah, ini salah satu wasilah juga gitu. Jangan anak kita aja kita doakan, anak orang pun kita doakan. Karena hasilnya sama doanya itu, bahkan mustajab lagi kan gitu. Mustajab, tidak harus nunggu sepertiga malam, tidak harus menunggu di antara dua adzan dan qomat, tidak harus menunggu hari Jumat selepas asar sampai maghrib, tidak usah. Kalau kita mendoakan orang lain tanpa dibatasi waktunya, tapi itu salah satu mustajab doa di situ. Nah, makanya ini juga salah satu wasilah gitu ya. Salah satu wasilah supaya anak kita baik, dan tentunya juga wasilah-wasilah yang lainnya, memberikan contoh terbaik gitu ya. Jangan kemudian nyuruh anak sholat tapi kita pula tak sholat. Ya itu kan nggak mungkin juga. Ibda binafsik, maksudnya mulai dari diri sendiri baru kepada orang lain. Wallahu a'lam. Saya kira cukuplah sampai di sini. Kita buat tanya jawab sedikit, ada 10 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makasih banyak atas waktunya. Mau nanya Ustaz mengenai doa anak soleh tadi Ustaz. Ya. Ya kita katakan gitu ya Ustaz ya. Mungkin amalannya juga biasa-biasa saja gitu kan. Baca Quran belum tentu sebulan 1 kali atau seminggu gitu kan. Lalu habis sholat kita mendoakan orang tua kita Ustaz. Atau di suatu kesempatan kita bersedekah niatnya untuk orang tua gitu, itu sudah termasuk doa anak soleh kan Ustaz? Begitu aja Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya setiap amal baik dari anak untuk orang tua itu pasti akan sampai, apalagi dua perkara tadi, doa dan sedekah. Walaupun mungkin orang anaknya tidak sholat, jarang sholat, meninggalkan sholat, degil bahasa kitanya kan, anaknya itu preman, tapi kalau ingat orang tuanya langsung doa dia, ya sampai, pasti sampai gitu. Tapi amalan maksiat dia ya tidak akan sampai kepada orang tuanya, dia akan menanggung dosa dia dengan maksiatnya saja. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosa kecuali ditanggung masing-masing. Jadi dosa perbuatan lain. Anda melakukan dosa ya Anda dapat dosa, ya. Anda melakukan maksiat dapat dosa. Tapi ketika Anda berbuat baik, ya akan jadi kebaikan. Selama ingat satu, memang harta yang disedekahkan itu harta yang halal, bukan harta haram, karena harta haram gak dapat pahala. Jadi yang disedekahkan betul-betul harta, sekalipun yang bersedekah preman sekalipun, tapi harta kalau untuk orang tua dia gak mau harta yang jahat, memang betul-betul harta jerih payah dia sedekahkan, dan dia ikhlaskan orang tuanya sampai-sampai. Karena itu disepakati ulama sampai. Nah, tidak ada khilaf ulama masalah niat sedekah itu sampai ya sampai gitu. Dan itu bentuk birrul walidain seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi karena besarnya hak seorang anak kepada orang tua itu sampai birrul walidain tidak ditutup dengan kematian. Jadi bukan berarti dengan orang tua meninggal terputus birrul walidain, tidak.
tetap bisa kita berbuat baik dengan orang tua dengan cara seperti tadi, mendoakan, beristighfar, bersedekah, kan gitu. Adapun yang lain memang diperselisihkan, seperti umpamanya baca Quran, itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Cuman para ulama mengatakan, tapi kalau sifatnya bertawasul dengan amal soleh, maka sampai. Contoh umpamanya Anda baca Quran, setelah selesai baca Quran, kemudian kita mengatakan, ya Allah, kalau dalam bacaan tadi ada pahalanya, saya kirimkan kepada orang tua. Jadi kita mengirim pahala baca Quran itu bukan bacaannya, tapi amalannya. Ya, jadi itu namanya tawasul dengan amal soleh namanya. Nah, itu kata ulama sampai yang seperti ini, tidak ada khilaf. Yang jadi khilaf itu maksudnya kalau dari awal kita membaca Quran, umpamanya mengirim Fatihah atau mengirim apa gitu kan, itulah yang menjadi khilafiyah ulama, sampai atau tidak sampainya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri kan khilaf masalah ini. Tapi kalau kita maksudnya mengirim pahala bukan dengan bacaannya, tapi amal soleh baca Qurannya. Jadi selesai baca Quran, kita mengatakan, ya Allah, kalau tadi amal soleh saya baca Quran ada pahalanya, saya mau kirimlah sama orang tua. Gitu maksudnya. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tapi beda kalau kita ngomong, saya kirimlah bacaan ini ke orang tua, kemudian Anda baca Quran. Nah, itu berarti ngirim bacaan namanya. Ya, tapi kalau selepas baca Quran kemudian kita katakan, ya Allah, kalau dalam bacaan Quran tadi ada pahalanya, saya mau kirim, itu beda. Dia sedang tawasul dengan amal soleh kalau tadi, kalau yang kedua. Tapi kalau yang pertama itu namanya mengirim bacaan Quran. Ini yang jadi khilaf ulama. Ya, sama dengan orang yang haji untuk orang tua, korban untuk orang tua, dan begitu seterusnya, ya, secara khusus maksudnya untuk orang tua, itu jadi khilaf ulama. Ya. Walaupun ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak, tapi yang disepakati ya doa dengan sedekah. Jadi kalau sudah bersedekah, insya Allah sampai, dengan catatan harta yang disedekahkan harta halal, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, kan itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz. Anak itu seperti tadi dari bayi, besar, dan dewasa, itu kan secara syariat, itu tanda kutip dibiayai oleh orang tua. Dari mulai segala sehingga terbentuklah tubuhnya ataupun tadi ilmunya ataupun semuanya. Nah, dalam hal ini saya ingin tanyakan, karena pernah sering dengar kalau kita misalkan seorang ada melakukan jamuan, suka di akhir acara itu ada kata seperti ini, apakah memang itu artinya di situ? Semoga apa yang kita makan menjaga darah daging, dan apabila kita berbuat baik, itu semoga amalnya mengalir kepada ahli baik, misalnya seperti itu. Nah, dalam konteksnya dengan anak ini, maksud saya, apakah kita harus berniat setiap kita melakukan perbuatan amal soleh itu juga untuk orang tua? Sedangkan kita tahu makanan apa semua yang kita dari bayi sampai dewasa itu hasil dari orang tua. Apakah kita juga harus berniat, oh saya ibadah untuk orang tua, saya baca Quran untuk orang tua? Padahal itu jelas apa yang ada di diri kita itu hasil dari ibadah. Paham. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus berniat? Siap. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, ada amalan itu yang harus diniatkan, ada amalan itu yang tidak harus diniatkan. Jadi ada dua. Ya, ada amalan itu jadi amalan karena niat. Kalau tidak ada niat, tidak ada amalan. Contoh umpamanya, saya membaca Quran di depan antum, ya saya dapat pahala setiap satu hurufnya. Tapi kalau saya niatkan bacaan Quran saya untuk rupiah, maka akan jadi obat. Ya, jadi ada nilai plusnya, bukan hanya sekedar pahala, tapi ada nilai plusnya mengobati orang dengan niat itu. Memang berpahala, sama-sama berpahala karena sama-sama baca Quran kan itu ya. Cuman yang ada niatnya itu ada plus pahalanya. Bukan hanya dapat pahala setiap satu huruf 10 kebaikan,
tapi ada nilai plusnya apa? Bisa mengobati. Dengan niat itu. Jadi sebenarnya niat itu hanya untuk lebih memantapkan lagi kan gitu ya. Memantapkan Masya Allah. Jadi untuk memantapkan kita mengirim pahala kepada orang tua. Tetapi kan niat tidak harus dilafadzkan. Niat itu cukup dalam hati saja kan. Supaya dibedakan mana amalan untuk pribadi, mana amalan untuk orang tua. Tetapi sebenarnya secara umum apapun yang dilakukan anak itu pasti akan sampai kepada orang tua, karena Rasul yang mengatakan sesungguhnya engkau itu bagian daripada usaha orang tuamu. Kan begitu, sesungguhnya engkau itu bagian usaha orang tuamu. Adanya kamu itu karena adanya orang tua gitu maksudnya. Kalau nggak ada orang tua nggak ada kamu. Cuman kan masalahnya ada orang tua itu yang hanya bisa mengadakan tanpa membesarkan. Pemain sudah melahirkan malah dikasih pula anaknya ke orang. Kan hanya melahirkan saja kan. Tapi semua jerih payahnya orang lain yang mendidik dia sampai jadi besar. Walaupun demikian tetap anak tidak bisa menandingi kebaikan orang tua. Hanya sekedar melahirkan saja sudah orang tua itu sudah kebaikannya besar gitu ya. Tidak bisa dibandingi. Walaupun hanya melahirkan, habis itu kita diserahkan ke panti asuhan umpamanya, tetap kita tidak bisa menandingi kebaikan orang tua walaupun hanya sekedar melahirkan. Kan itu ya, sampai Ibnu Umar mengatakan apa? Walaupun satu nafas ibumu melahirkan kamu itu tidak bisa ditandingi kebaikannya. Makanya kadang-kadang anak ini kan aneh gitu, sakit hati dengan orang tuanya dengan mengatakan apa? Aku ini dibuang dari kecil, ngapain saya berbuat baik sama orang tua? Kan ada bahasa-bahasa seperti itu kan. Dia tidak paham dengan melahirkan saja kebaikan itu nggak bisa ditandingi. Kok bisa mengatakan seperti itu? Dengan semata-mata melahirkan lo nggak bisa ditandingi kebaikannya. Kok dia bisa sakit hati? Karena kebaikan anak kepada orang tua itu bukan sistem barter. Kalau dia baik saya baik, kalau dia jahat saya jahat. Bukan begitu. Kebaikan anak kepada orang tua itu tetap berbuat baik walaupun orang tua jahat. Karena ini perintah Allah, bukan soal dia baik atau tidak. Itu harus ditanamkan supaya anak itu jangan durhaka gitu maksudnya. Terserah orang tua saya mau buang saya, mau apa terserah, tapi Allah perintahkan saya berbuat baik. Gitu maksudnya. Prinsipnya harus dipegang di situ supaya jangan durhaka anak. Ya intinya kembali ke pertanyaan tadi. Jadi ada yang memang diperlukan niat hanya sebagai takkid penguat saja. Amalan ini untuk orang tua gitu ya. Supaya orang yang menerima sedekah itu juga mendoakan orang tuanya. Tapi kalau disedekah saja dia didoakan bapak aja yang sedekah. Kan gitu ya. Supaya ada penguat gitu ya bahwa ini sedekah untuk orang tuanya. Jadi kalau saya kemudian mendoakan juga, saya doakan libatkan bapak yang nyumbang plus orang tua bapak. Nanti kalau nggak ada niat kan nggak tahu. Walaupun secara otomatis pahala akan sampai. Tapi kalau dengan niat itu ada tambahan plus tadi. Ya. Wallahu a'lam. Saya harus kepada aja juga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.